Bedong bayi udah gak asing lagi buat para moms dan dads yang diyakini bisa bikin kaki bayi lurus. Namun, ada juga yang bilang bahaya. Jadi gimana ya sebenarnya? Sebenarnya, fungsi dari bedong bayi itu sendiri bukanlah untuk meluruskan kaki bayi, tapi memberikan kenyamanan pada bayi. Jadi, kalau bayi tidak suka dibedong, maka nggak jadi masalah. Lalu, apa sih sebenarnya manfaat dan risiko kalau bayi dibedong? Kita bahas yuk. Manfaat yang pertama, menenangkan bayi. American Academy of Pediatrics atau AAP mengungkapkan bahwa bedong dapat menjadi teknik yang cukup efektif dalam membantu menenangkan dan mendorong bayi agar tertidur apabila dilakukan dengan cara yang benar. Mencegah bayi terkejut. Bayi biasanya mengalami bangun spontan saat tidur, yang menyebabkan bayi terkejut. Dengan dibedong, hal ini dapat dicegah, karena kaki dan lengan bayi yang dibungkus dapat tertahan, membuat bayi nyaman dan aman. Saat dalam kandungan, bayi sudah terbiasa merasa aman dan nyaman di dalam rahim ibunya. Setelah lahir, wajar bila bayi sangat senang dengan keadaan dibalut lembut dengan selimut. Karena dia akan merasa seperti dalam kandungan. Bayi tidak dibedong sebenarnya tidak ada masalah. Namun, yang menjadi masalah jika bayi yang dibedong dengan cara tidak benar. Berikut ini risiko dari bedong bayi. Bayi merasa kepanasan. Jika pemilihan selimut dan cuaca yang tidak pas, serta dibedong terlalu kencang, maka bayi bisa merasa kepanasan. Selain itu, membedong bayi dalam keadaan menyusui juga bisa menyebabkan bayi kepanasan. Hal ini karena saat menyusui, umumnya bayi merasa cepat panas, menekan suara bayi dan jadi jarang menyusu. Bedong yang dilakukan secara rutin pada bayi dapat menekan suara dan menunda respons bayi. Sebuah penelitian mengungkapkan jika bayi yang sering dibedong akan lebih jarang menyusu atau menyusu menjadi kurang efektif. Beberapa bukti mengungkapkan jika membedong bayi yang dilakukan dengan erat dapat menimbulkan masalah displasia pinggul, yaitu masalah pada perkembangan di sendi pinggul bayi. Bedong pada bayi boleh dilakukan hanya saat bayi baru lahir. Ketika bayi sudah mulai memiliki tanda-tanda belajar untuk berguling, moms perlu melepaskannya dari bedong. Hal ini dilakukan agar bayi dapat menggunakan lengan dan kakinya dengan bebas agar dapat menyesuaikan posisi kepala saat berguling ke depan atau samping. Nah, itulah risiko dan manfaat bedong bayi. Jadi, efek bayi tidak dibedong sebenarnya tidak masalah. Justru, ketika bayi dibedong, moms perlu memperhatikannya dengan benar agar tidak terjadi masalah. Jika moms punya pengalaman lainnya tentang membedong bayi, share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan icon lonceng untuk terus mendapatkan update terbaru tentang dunia moms. Bye moms!